Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya, karena di sore ya di Lombok ya. Jadi di video kali ini saya akan menceritakan tentang semua destinasi yang ada di Lombok ya. Ini khususnya buat teman-teman yang nantinya mau traveling ke Lombok ataupun ya jalan-jalan ya, itu sudah termasuk traveling ya. Nah, di sini saya mau memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Sukardi, alamatnya ya di Bayan, tinggal di Lombok, lahir di Lombok, saya asli orang Lombok ya. Jadi di sini saya catat ya, karena lumayan banyak sih ya yang saya harus bahas ya. Jadi mohon teman-teman yang nantinya ini khusus pemula maupun ya untuk yang semua orang ya, saya doakan yang sedang melihat video saya ini, saya doakan panjang umur, murah rezeki ya, sehat tentunya, itu yang kita inginkan ya. Amin amin ya robbal alamin ya. Oke, khusus buat teman-teman yang dari luar Lombok yang mau ke ini traveling ke Lombok ya. Pertama, ini kan teman-teman datang dari luar nih ya, tiba di airport ya. Nah, di dekat airport ini misalnya teman-teman kemalaman ya, kemalaman nyampai Lombok, teman-teman juga bisa mencari hotel yang ada di dekat airport. Nah, di sana karena di Lombok dekat airport itu sangat banyak sekali hotel, mulai dari harga kecil, maksudnya harga rendah sampai harga tinggi. Nah, tentu sekali ya, di sana pun hotelnya sekarang sampai saat ini masih sedang di sedang di building atau dibangun ya. Namun hotel di dekat airport itu sangat banyak juga ya. Karena ini kita kan nantinya kita akan bahas tentang sirkuit juga ya teman-teman. Jadi ya, nah ya, di dekat saya sambung ya, di dekat airport itu sangat banyak sekali hotelnya ya. Oke, kita lanjut. Di dekat airport juga, wah udah panasan ini ya, tapi that's okay lah. Yang penting ini informasi ini sangat membantu buat teman-teman yang nantinya sekiranya mau ke Lombok untuk liburan sama teman-teman, sama keluarga, calon istri, calon bini dan lain sebagainya ya. Ya, nah di dekat airport juga sekarang sedang sedang dibuat sirkuitnya ya. Jadi untuk teman-teman nanti misalnya sudah nginep di hotel dekat dekat airport, kemudian mau jalan-jalan ke sirkuit Mandalika, sangat bisa sekali ya tentunya ya. Nah, di Mandalika ini letaknya tidak jauh dengan airport ya teman-teman. Nah, tidak jauh, dekat sekali ya. Nah, di Mandalika ini juga banyak sekali destinasi yang harus kita ini kunjungi. Jika teman-teman ya, saudara-saudara nantinya, waduh panas sekali ini, nggak apa-apa, that's okay lah ya. Jika teman-teman nantinya mau liburan ke Lombok, ya kunjungi dulu Mandalika yang ada di Lombok Tengah ya. Jadi letaknya Mandalika ini ada di Lombok Tengah ya teman-teman. Ya, nah di Mandalika ini juga sekarang pemerintah sudah menyiapkan 2000 hotel yang akan dibangun saat ini ya. Nah, karena untuk persiapan nanti di sirkuit Mandalika ya. Jadi kita sudah bincang-bincang kemarin itu sama pihak yang dari Mandalika. Namun di 2000 ini belum semuanya dioperasikan, masih butuh proses. Mungkin 2021 panas sekali, ya oke lah, mungkin 2021 akan dioperasikan lagi ya. Nah, ini khususnya yang di dekat airport dan Mandalika. Nah, kemudian juga misalnya kalau teman-teman tidak bisa menginap di hotel dekat airport, tidak masalah. Kami punya hotel di selain Mandalika maupun di airport ya. Di mana itu? Yaitu adalah daerah Mataram ya. Ya, daerah Mataram. Nah, di Mataram ini adalah salah satu bukan salah satu ya. Ya, itu adalah kota yang ramai sekali ya. Bisa dikatakan kalau jam 1 malam di sini tuh masih ya punya gitu dah ya. Udah
ramai banget ya, karena itu kan di Kota Mataram ya. Jadi kami pun di sini misalnya kalau mau jalan-jalan ke Mataram, jadi untuk ini mau menikmati yang apa, yang destinasinya kita bisa ke sana ya. Nah, di Mataram ini sangat banyak sekali hotelnya, terutama dari bintang rendah sampai tingkat tinggi ya. Nah, karena di Mataram ini juga dekat dengan Senggigi ya, ya dekat dengan Senggigi. Nah, di Senggigi ini adalah salah satu apa yang ini untuk buat bule-bule ya, sama kayak di Mataram. Cuman kalau di Mataram itu bedanya di Senggigi dan di Mataram itu, nah di Mataram ini sangat jauh dari sangat jauh sekali apa dari pantainya ya. Nah kalau di Senggigi ini kita sudah masuk di lokasi Senggigi, kemudian hanya beberapa detik kita sudah menghampiri di pantainya ya. Pantai mana saja yang sangat populer? Ya tentu sekali dengan dekat dengan Senggigi ya. Nah, kalau biasanya saya kunjungi itu di ini di daerah apa? Dekat apa ya? Aduh lupa saya ya. Pokoknya di Senggigi ini kalau misalnya teman-teman ya, ini saya rekomendasi buat teman-teman yang nantinya mau ini kan, kalau di seperti saya bilang tadi itu Mandalika itu sangat jauh dari pantai ya. Nah kemudian di Senggigi ini sangat dekat sekali dengan pantai ya. Nah ini untuk teman-teman yang punya family atau ya gathering atau couple, misalnya biar nggak jauh-jauh ke pantai ya, teman-teman bisa langsung ke ini saya rekomendasikan ke Hotel Senggigi ya. Nah entah itu silahkan teman-teman nanti bisa booking via online ya. Ya semuanya harus di booking via online ya. Nah berbicara tentang hotel ya, karena ini kan masih sepi nih ya teman-teman. Nah kalau karena ini juga masih ini ada apa ya, ada masalah seperti ini dan lain sebagainya ya, tentu sangat apa sepi sekali ya di Senggigi ya. Nah tapi 1 minggu kemarin itu kami sama teman-teman mengunjungi salah satu hotel yang ada di Seraton ya. Ya bisa kita bilang gimana ya, sangat sepi sekali ya kalau dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya ya. Nah, kalau tahun-tahun sebelumnya sebelum apa wabah ini, wow sangat 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 apa ramai sekali ya. Jadi kalau kita telat booking tiket ya di ini di bagian Senggigi ya, itu kita nggak dapat. Kita harus booking jauh-jauh hari ya teman-teman. Kita harus booking jauh-jauh hari ya. Kita tentukan dulu schedule apa, hari apa buat kita untuk kesananya ya. Ini khusus hotel untuk Senggigi ya. Nah, kemudian misalnya teman-teman ini, saya bosan ini ke apa? Ke stay di Senggigi. Wah, gampang. Tapi masih punya banyak punya banyak destinasi-destinasi yang harus teman-teman kunjungi di Lombok tuh. Bukan hanya di Senggigi, bukan hanya di Mandalika atau ini di Squid, banyak sekali. Ini belum seberapa teman-teman. Tetap aja tonton ya. Oke. Yang pertama itu adalah Gili Trawangan. Sudah tahu kah? Ini Gili Trawangan sudah mendunia ya teman-teman. Sudah bisa dicek nih. Kalau tidak salah kemarin itu juara 1 tingkat internasional destinasinya teman-teman. Ya teman-teman silahkan cek ya kalau nggak percaya ya. Ya mungkin sekarang ini nggak tahu saya. Mungkin udah ya dari peringkat 1 mungkin naik. Turun ya, sorry ya, turun ya. Nah, apa saja yang dapat kita lakukan di Gili Trawangan? Tentu sekali. Pertama, kita harus mengunjungi jalurnya. Jalur bisa juga dari ini harbor di Senggigi ya, kita bisa langsung direct ke apa Hotel Senggigi. Nah untuk teman-teman yang nanti saya mau pakai public boat, kira-kira berapa nggak ya ongkosnya? Tenang, nanti saya informasikan ya. Saya mau cepat karena ini anak saya ketiduran, ini saya mau langsung ke hotel. Gampang aja. Oke, tetap aja tontonnya. Oke, kita berbicara tentang transportasi dari Senggigi ya, dari harbor maksud saya ini ya. Nah, di Senggigi itu sudah disediakan harbor ya teman-teman. Ya harbor Bangsal, harbor ini apa namanya, Teluk Nare, Teluk Kode itu sudah tersedia ya teman-teman. Berapa transportnya dari Senggigi ke Gili Trawangan. Nah, kalau tahun-tahun kemarin itu ya tergantung ya. Kalau kita misalnya menggunakan public boat ya, misalnya kan kalau speedboat terlalu mahal, gampang di sini sudah saya siapkan ya. Kita bisa gunakan public boat. Nah, public boat ini
bisa menampung 60 orang sampai 50 orang. Cuman kita harus menunggu speedboat ini ya dari Harbor Senggigi itu ya. Ini kita berbicara untuk public boat ya. Nah, kalau tahun kemarin itu ini untuk public boat ya teman-teman. Public boat itu untuk satu orang 15.000 ya. Nah, teman-teman nanti bisa beli tiket yang sudah tersedia ya di loket pembelian tiket. Nah, kalau untuk untuk speedboat, nah ini agak mahalan ya, karena ini speednya cepat sekali ya dari Harbor menuju Gili Trawangan. Nah ya, nanti disesuaikan aja buat teman-teman ya, tergantung budgetnya ya. Kalau mau cepat nggak apa-apa di high price saja ya. Kalau mau yang lebih slow tapi ya long waiting, that's okay. Kita sudah sampai misalnya ke Gili Trawangan. Nah, apa yang dapat kita lakukan di sana ya? Tentu sekali kita dapat menikmati indahnya pantai dan ini ya. Pemandangan-pemandangan yang belum sama sekali kita jumpai yang hanya ada di Gili Trawangan ya teman-teman. Nah, misalnya teman-teman jauh-jauh hari belum booking hotel misalnya, kalau nggak rame nggak apa-apa ya. Tapi saran saya rekomendasi ya untuk teman-teman ya yang mau ke Gili next time-nya nanti ya, atau kapan-kapan lah, silahkan booking dulu ya untuk hotel dan lain sebagainya ya, supaya tidak habisan kamar ya. Nah, apa yang dapat kita lakukan di Gili Trawangan ya, misalnya teman-teman punya program 3 hari 2 malam, 4 hari 3 malam, tentu sekali banyak sekali yang dapat kita lakukan. Yang pertama, kita bisa snorkeling. Ini bagi teman-teman yang suka snorkeling ya, itu yang snorkeling. Nah, untuk budget snorkeling ini tergantung ya, variasi ya teman-teman. Dan juga diving. Nah, ini yang diving ini biasanya agak mahalan ya, tapi tidak masalah teman-teman ya, karena yang namanya hobi itu adalah mahal sekali. Walaupun mahal, penyewaan alatnya that's okay. Yang penting kita punya cerita in my life ya. Ya, ini untuk yang aktivitas yang dapat kita lakukan di Gili Trawangan ya. Nah, selain itu juga misalnya kan teman-teman ini, kalau di sana tuh terlalu mahal makanan misalnya, nggak apa-apa, di packing aja dari rumah untuk makanannya, atau beli di jalan nggak apa-apa ya, karena tentu sekali ya, karena ini adalah daerah pariwisata ya yang sangat dikenal oleh banyak orang. Betul sekali, makanan-makanan yang tersedia di sana sangat mahal, tapi itu rasanya tidak mengecewakan ya guys. So ya, that's okay lah for me ya. Ya, bisa kita cari yang hotel-hotel yang rendah, ada di sana dari 100 hingga 2 jutaan ada kok di sana untuk ini, maksudnya untuk harga hotel ya. Nah, untuk makanan ada juga dari 20.000 hingga ya 500 ya. Ini yang untuk makanan ya teman-teman ya. So jadi kita bisa prepare something when we arrive there ya. Oke, hotel di Senggigi ini ya sangat banyak sekali sekarang ini ya. Ya, tapi karena ini kan teman-teman sudah kenal ya. Tahun lalu kita ini dilanda oleh musibah, yaitu gempa bumi ya. Ada beberapa hotel yang sangat memprihatinkan ya, sangat yang dulunya sangat mewah sekali, namun karena ini sempat terjadi gempa ya, jadi ada beberapa hotel yang harus direnovasi ulang ya. Nah, di sana juga di Gili Trawangan ya, enggak semua ya yang runtuh semua, ada beberapa ya, enggak semua ya. Cuman sekarang ini kan karena sepi, jadi tentu sekali berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya ya. Nah, selain seperti dari snorkeling, diving, setelah makanan sudah kita bahas ya. Misalnya teman-teman mau sewa motor, di sana tidak ada motor ya teman-teman. Nah, ini siapa tahu teman-teman, tiba di Gili Trawangan saya mau sewa motor, tidak ada ya teman-teman. Yang hanya ada di sana itu hanyalah horse, kayak ini kuda ya. Maksudnya ya itu kuda ada di depan, kita bisa naik di pokoknya lupa saya. Pokoknya itu dah kayak ini becak ya, becak nama bahasanya di sini itu ya. Nah, di sana kita bisa one day ya keliling menggunakan pakai kuda ya, kuda yang sudah dirakit. Ada kok, kita pakai jasa mereka ya. Nah, kalau kemarin itu berapa ya? Lupa saya itu biayanya dari starting point hingga over the starting ya. Nanti teman-teman bisa tanyakan nanti kalau misalnya mau ke Gili Trawangan ya. Nah, selain Gili Trawangan ya teman-teman, kan teman-teman udah bosan nih ke Gili Trawangan ya, pasti mau melanjutkan destinasi ke tempat yang lain ya.
tenang. Di sini kita akan bahas semuanya ya. Pokoknya tonton terus ya. Oke, di sini juga ada Gili Meno. Nah, Gili Meno ini tidak jauh dari Gili Trawangan ya. Nah, sekarang Gili Meno ya. Nah, kalau teman-teman udah bosan ke Gili Trawangan ya, kita bisa melanjutkan perjalanan kita ke Gili Meno ya. Nah, Gili Meno ini sangat dekat ya dengan Gili Trawangan, tidak terlalu jauh ya. Ya, kita juga bisa menggunakan public boat ya, public boat untuk menuju Gili Meno ya. Nah, setelah kita tiba di Gili Meno, apa yang dapat kita lakukan di sana tentu sekali ya, sudah kita sediakan kayak ini hotel yang dan lain sebagainya, snorkeling, diving. Nah, di sini ada cumannya teman-teman. Cuman di Gili Trawangan ini, kalau misalnya teman-teman suka party in the night or yang lebih seru ya, kita bisa saya rekomendasikan ke Gili Trawangan ya, untuk yang mau ini yang suka party ya. Nah, kalau di Gili Meno ini, kebanyakan orangnya tempatnya yang istirahat, pokoknya full. Bisa kita katakan kalau malam harinya itu jarang ya orang yang party, itu ada sebagian tapi tidak sama dengan di Gili Trawangan ya. Nah, di Gili Meno ini juga sudah disediakan beberapa alat transportasi seperti yang saya bilang tadi itu, yaitu Cidungu. Kita juga bisa menggunakan bicycle ya, sepeda keliling untuk mengelilingi pulau tersebut ya. Nggak sampai kalau 1 hari ya, kita nggak full 1 hari, pasti setengah hari kita udah misalnya start dari awal hingga di end itu paling berapa jam ya. Kita bisa juga lakukan aktivitas di Gili Meno ya guys. Nah, kalau teman-teman misalnya ini, kalau di Gili itu sama ya, maksudnya Gili Meno itu ya, masalah makanannya ya, karena itu kan terkenal makanan-makanan yang sangat ini ya, istimewa, maupun dari bawah sampai atas. Jadi sesuaikan budgetnya aja teman-teman ya kalau di Gili Meno ya. Nah, setelah Gili Meno, kita juga kita akan move ke di other side, maksudnya ini ke Gili air ya. Nah, di Gili air ini juga sama sih, enggak terlalu jauh beda sih, cuman dia tuh berdekatan dengan Gili Trawangan, Gili Meno dan Gili air ya. Jadi kalau buat teman-teman ini yang mau ke Gili Trawangan itu terlalu ramai ya, misalnya kan kita ini ke Gili air sama Gili Meno ya nggak apa-apa ya, karena di sini kalau untuk bermalam yang lebih sunyi itu kan, yang tempat romantis itu saya rekomendasi buat teman-teman yang nantinya mau ke Lombok ya, mau ke Gili dan lain sebagainya, Gili air dan Gili Meno ya. Ini adalah Gili yang sangat in the night itu tidak terlalu bising ya, tidak terlalu ramai ya. Ya mungkin buat teman-teman mungkin capek dari perjalanan jauh tuh, saya maunya yang lebih sepi aja gitu kan, misalnya nggak apa-apa, bisa aja, cuman saya nggak rekomendasi ke Gili Trawangan gitu, karena di sana itu sangat ramai sekali di sana itu ya. Jadi ya it's not good lah ya, tapi untuk saya ini, saya suka yang ini, yang lebih many people. Seperti yang saya bilang tadi itu, destinasinya tidak jauh berbeda ya, cuman kalau mau yang ini ramai, yang lebih sepi, nggak gini ke Gili air aja ya. Nah, selain itu juga Gili Trawangan, Gili Meno, Gili air sudah kita kunjungi ya, ini misalnya teman-teman ya. Nah, di sini juga kita sudah ada destinasi lain selain 3 Gili Trawangan dan Gili Meno, Gili air itu. Di mana itu? Yaitu adalah Gili Kondo. Nah, Gili Kondo ini terletaknya di Lombok Timur ya, bagian timur ya. Nah, di Gili Kondo ini kita dapat melakukan aktivitas yang ingin kita lakukan seperti yang saya ucapkan tadi. Cuman ada perbedaannya di antara 3 Gili ini ya dengan Gili Kondo. Nah, kalau di Gili Kondo ini ya tidak terlalu ramai ya, karena ini Gili Kondo ini bisa kita bilang baru di grow ya, baru dibangun ya, tidak
seperti yang 3 gili ini ya. Nah kalau di Gili Kundo itu, nah teman-teman juga bisa menggunakan kapal speedboat atau public boat yang dari Gili Air menuju Bangsal Harbor. Nah dari Bangsal Harbor teman-teman bisa menggunakan jasa transportasi seperti motorbike atau bus, mobil dan lain sebagainya ya. Nah dari Bangsal Harbor menuju Gili Kundo itu kurang lebih 5 jam ya teman-teman. Ya tergantung kecepatannya ya. Kalau kita santai mungkin lebih, kalau kita cepat mungkin paling 3 jam atau 2 jam setengah kita sudah sampai di Gili Kundo ya. Nah Gili Kundo ini kita bisa menggunakan di sana karena di ada juga harbor ya. Sebelum kita menuju Gili Kundo. Nah di sana kita beli tiket ya. Nah harga tiketnya per ribu ya. Satu orang tuh 5.000 ya. Ya kalau tahun-tahun sebelumnya 5.000 ya. Nah udah nyampe Gili Kundo ya, kita bisa melakukan aktivitas apa yang kita inginkan. Yang seperti saya bilang tadi itu pokoknya tidak terlalu jauh beda ya. Nah sudah kita berbicara tentang empat gili yang ada di Lombok ya. Pertama Gili Trawangan, Gili Air, Gili Menu, Gili Kundo. Nah saatnya sekarang kita berbicara tentang hotel ya. Hotel. Nah misalnya teman-teman nih mau, oh saya udah pernah ke Gili Kundo ya, saya mau ke Senaru. Nah di Senaru ini teman-teman ya, salah satu tempat wisata yang sangat ramai sekali yang dikunjungi oleh baik itu wisatawan maupun mancanegara. Tapi sekarang ini ya karena keadaan seperti ini ya, jadi tamu-tamu yang dari sana tidak bisa menerbang, jadi sepi sekali ya, tapi gampang sekali ya. Kita ini kan berbicara tentang hotel ya, buat teman-teman nantinya yang mau ke Lombok, mau survei untuk hotel, mau coba hotel yang ini, yang itu, yang ini, yang itu, gampang. Tetap tonton terus ya. Oke, kita berbicara tentang hotel di Senaru. Kita di sini di Senaru, harga hotel itu bervariasi ya teman-teman. Ada yang dari 250, 200 ya. Pokoknya yang dari standarnya itu 250 ya. Sekarang ini bisa dia dapatlah 200 ya. Dapat 200 karena kan musim sepi. Kalau musim rame mungkin nggak bisa ya kalau di Senaru ini ya. Nah, di sini juga ada beberapa hotel yang kelasnya sangat tinggi seperti Rinjani Lut, Rudy Tracker. Di sana kalau misalnya teman-teman saya udah lama kerja ini buat mau mau nginap di hotel yang mahal, yang lebih high price, good service, or everything is good, so nggak apa-apa lah yang mahal. Oke, saya rekomendasi buat teman-teman nantinya yang mau ke hotel di Senaru ya. Ini Rinjani Lut ya, ingat ya, ini Rinjani Lut ini bisa dibilang hotel yang it is high price ya. High price sekali ya, tentu sekali kalau high price-nya tinggi maka service pun sangat luar biasa sekali, dan waiter dan pegawai-pegawainya pun sangat ramah ya, cantik, ganteng-ganteng dan ramah sekali ya. Jangan ragu-ragu untuk misalnya teman-teman mau ke Rinjani Lutnya. Nah di samping itu juga ada hotel Rudy Tracker. Nah di Rudy Tracker ini juga sangat ini ya, high price juga ya, sangat bagus ya untuk hotel-hotel yang ada di Senaru ini juga. Di samping itu juga ada beberapa hotel yang harganya 250, 300 ada. Tinggal di teman-teman nanti saya di Google ya. Nah, di sini juga sekarang ini kan musim sepi ya. Jadi karena harganya ini berbeda dengan waktu rame sama waktu yang tidak rame itu tentu berbeda sekali ya. Nah di sini juga kita berbicara tentang hotel ya. Oke, saya melihat dulu hotel Senaru ya. Nah, di Senaru ini misalnya teman-teman udah nginap di hotel ya. Oh, besok kita mau kemana ya? Oh, kita keliling-keliling aja ke tempat-tempat wisatanya. Kemana aja? Oke, tetap tonton terus ya. Nah, wisata apa saja yang dapat kita lakukan selama di dekat Senaru, Hotel Senaru? Yang pertama ada rumah adat yang ada di Senaru. Terus di samping itu juga, nah kalau teman-teman udah nginap di Hotel Senaru ya, mau jalan-jalan ke destinasi wisata seperti rumah adat ya. Nah
di seputaran Senaru ini tidak terlalu jauh ya teman-teman. Rumah adat ini ya, kalau misalnya hobi ini yang traveling yang enggak terlalu nanjak ya. Nah, apa saja yang dapat kita lakukan ketika kita sudah masuk di rumah adat ini? Di sana, di rumah adat ini kita dapat menikmati suasana rumah yang dibuat dari alang-alang, semuanya itu alami ya. Alami maksud saya, itu tidak ada bahan dari yang dari semen dan lain sebagainya ya, hanya saja pondasinya ya. Nah, selain itu juga kekurangan dan kelebihannya itu di masjid di rumah adat itu ya, kelebihannya di sana itu kita dapat memanjakan mata kita, penglihatan itu sangat rata sekali rumah-rumahnya ya. Maaf teman-teman, saya ini ndak rekod ya nanti, jadi ini kan saya langsung kalau mau melihat secara langsung nggak apa-apa, nanti saya buatin video selanjutnya ya, tetap aja tontonnya ya. Nah, kelebihannya di sana itu kita dapat memanjakan mata kita itu yang rumahnya terbuat dari alang-alang dan lain sebagainya. Dan kekurangannya di sana kekurangannya, kalau kekurangannya itu kayaknya nggak ada sih ya. Ya ada seping yang nggak saya sebutkan lah ya. Nah, setelah teman-teman mengunjungi rumah adat, setelah mengunjungi rumah adat ya teman-teman, kita juga bisa mengunjungi destinasi pariwisata seperti terjun Senganggila ya. Ingat ya teman-teman ya, terjun Senganggila sama terjun Tiu Kelep ya. Nah, terjun Tiu Kelep sekarang saat saya berada di atas mereka itu ya, teman-teman udah bisa lihat ya. Nah, dari hotel menuju terjun yang pertama itu 25 menit ya. Nah, cuman di sini kita gunakan jasa pemandu ya, yaitu pemandu guide, supaya untuk ini mempermudah bawa barang ya. Nah, di terjun pertama ini kita juga bisa mandi ya, dan lain sebagainya yang kalau kita udah nyampe di terjun pertama ya. Nah, untuk makanannya sudah tersedia di sana, maksudnya sudah ada dagang dan kita tinggal hanya bawa Soekarno saja ya. Ya, bawa Soekarno saja ya. Tapi kalau misalnya teman-teman mau bawa makanan yang dari rumah atau mau dibeli di tempat di sini, mau bawa ke terjun pertama, nggak apa-apa ya. Di sana juga luas sekali lokasinya di bawah. Kita juga udah nampung ribuan orang di bawah ya. Nah, kalau sudah terjun pertama ya, terjun pertama, kita misalnya, ada nggak yang terjun nextnya? Oh, tentu ada sekali ya. Nah, sekarang kita sudah lihat ya langsung ya, itu adalah Tiu Kelep ya teman-teman. Nah, ini adalah terjun Tiu Kelep. Nah, dari jarak dari terjun 1 menuju terjun Tiu Kelep itu ya kurang lebih lah, kurang setengah jam ya, tergantung kecepatannya ya. Tapi saya rekomendasi buat teman-teman yang dari jauh ya, silahkan gunakan jasa guide ya, untuk pemandunya, misalnya mau mandi air terjun pertama sampai terjun kedua ya, karena ada beberapa titik yang sangat ekstrem sekali, jadi kita perlu bantuan juga ya nantinya ya gitu ya. Nah, tapi sebelum terjun kedua Tiu Kelep itu ada jembatan yang tingginya kurang lebih 30 meter ya, 30 meter jembatan. Jadi buat teman-teman yang takut dengan ketinggian itu ya jangan ya, karena kita kan berbeda-beda ya, berbeda feeling dan lain sebagainya. Jadi saya aja pas lewat tuh ngeri sekali ya, tapi kalau kita menggunakan jasa guide, insya Allah kita akan bisa melewati jembatan tersebut ya. Nah, kita udah nyampe di pemandian air terjun Tiu Kelep. Nah, dulu itu Tiu Kelep ini sangat dalam sekali ya teman-teman, sangat dalam sekali. Namun tahun kemarin sempat terjadi gempa, jadi yang dalam itu sekarang itu udah rata karena ditimbun sama pasir dan batu dan lain sebagainya. Nah, jadi sangat bagus sekali untuk kita mandi di sana, apalagi yang suka sakit-sakit pinggang dan lain sebagainya, bisa aja langsung, yang penting jangan tengah-tengah, karena airnya itu ya
Ya, kita sudah bahas tentang apa terjun ya. Nah, di sini itu uh, kita bisa yang apa yang tadi itu ya, kita bisa menggunakan jasa jasa powder ya. Nah, kemudian kalau kita udah semuanya kita udah lakukan seperti mandi dan sebagainya, kita balik ya. Nah, dari terjun pertama, maksudnya dari Tiu Kelep menuju ini, uh, pas kita mau balik itu sekitar ya 30 menit ya, kurang lebih 1 jam lah ya. 1 jam udah nyampe ke hotel. Nah, ketika udah sampai ke hotel ya, ini kan kita maunya, oh kita udah Senaru, udah Gili Kondo, Gili Air dan lain sebagainya udah. Oh, saya mau cari hotel yang di Lombok tapi tepatnya lain. Oh, bisa juga. Nah, di sini juga di Sembalun ya, mungkin teman-teman udah asing lagi dengan apa, dengan di Sembalun ya. Nah, di Sembalun ini juga ada beberapa destinasi pariwisata yang dapat kita kunjungi ya, seperti Pegasingan Hill ya, Gili ini, Bentoto dan lain sebagainya ya. Nah, tapi misalnya kalau buat teman-teman ini hanya untuk nginap di hotel, tenang aja ya. Di sini kita akan bahas semuanya ya. Semuanya ya. Nah, di Sembalun ini banyak sekali hotel-hotel yang dapat kita ini, yang dapat kita bisa kunjungi ya, mulai dari harga kecil hingga harga besarnya. Tenang aja buat teman-teman yang mau ke hotel mau nginap di hotel di apa, di Sembalun sudah tersedia banyak sekali hotel di sana ya. Tinggal teman-teman aja pilih mau nginap di hotel mana, mau yang high price maupun yang low price, di sana sudah tersedia ya. Nah, misalnya teman-teman, dari Senaru menuju Sembalun itu kurang 1 jam ya. Kalau kita mau pakai mobil atau mau pakai motor kurang 1 jam ya. Kita juga bisa menggunakan alat transportasi seperti itu juga ya. Nah, misalnya teman-teman udah bosan nih, udah apa ya? Oh, kita udah nginap di hotel Sembalun, coba kita mau naik, tapi naiknya kemana? Oh, di sana di Sembalun itu sudah ada beberapa bukit-bukit yang ini yang tinggi sekali ya, Bukit Pegasingan ya. Nah, misalnya buat teman-teman yang ini kurang mampu naik Rinjani karena di Lombok, tapi nanti kita bahas ya. Oke, nanti kita bahas. Nah, di Bukit Pegasingan ini kita juga bisa berkunjung ke sana, misalnya kalau nggak banyak waktu dan tidak mau teruras tenaganya, bisa juga kita mengunjungi Bukit Pegasingan. Kalau pemandangannya, wah ilah keren sekali ya teman-teman. Coba aja teman-teman cek di internet ya, Bukit Pegasingan ya. Di sana kita dapat menempuh dengan jarak kuranglah 1 hari ya, kita udah nyampe di sana paling 4 jam 3 jam dari starting point hingga ini ke tempat base campnya. Nah, ya dari sana juga ini buat para layang-layang ya, buat para layang ya, yang kalau suka buat ini hobi para layang, udah saya rekomendasi ya, naik ke Bukit Pegasingan bawa alat para layang ya, udah terjun dari sana. Kalau saya kan bukan hobinya para layang ya, jadi hobi saya itu hanya melihat, oke. Melihat dan melihat, oke. Nah, untuk buat para layang ya, jadi dari sana tuh udah ketinggian ini ya, udah ketinggian hampir ini ya, hampir starting pointnya 1150 mdpl above sea level. Itu ketinggian dari starting point menuju ke ini, menuju Bukit Pegasingan. Nah, kalau kita udah nyampe, kita kurang lebih lah 2000-an dari ketinggian mdpl ya, jadi ketinggian di atas permukaan laut maksud saya ya. Nah, namun lebih baiknya saya rekomendasi ya buat teman-teman yang ini, khususnya yang mau ke liburan ke sana, silahkan juga ya, tidak sungkan-sungkan saya sampaikan, silahkan pakai jasa guide atau porter, karena di sana juga, karena ini kan bukitnya agak lama kita naik ya. Silahkan teman-teman yang dari luar mau berkunjung ke Sembalun, silahkan menggunakan jasa pemandu dan jasa porter, supaya apa? Supaya mempermudah dalam melakukan traveling ya. Ini buat teman-teman yang manja, yang ini yang maunya tinggal tinggal makan dan lain sebagainya, udah pakai jasa porter aja ya. Nah, untuk tarifnya per day itu nggak tinggi kok ya, agak ya, ada berapa ya kemarin itu lupa saya ya. Nah, setelah itu teman-teman balik, ini kan naiknya 4 jam 3 jam, udah balik ya palingnya 1,5 jam udah nyampe ini di starting point ya guys. Nah, ini kan teman-teman udah berkunjung
ke Lombok dan naik dari Bukit Pegasingan dan lain sebagainya ya. Nah, kemudian misalnya teman-teman mau kita kan udah mengunjungi ini Bukit Pegasingan, kita kemana lagi ya? Oh, di Sembalun itu ada katanya teman dulu itu udah mau memetik strawberry ya. Oke, sekarang kita bahas tentang strawberry dan tanaman-tanaman yang ada di Sembalun ya. Nah, di Sembalun ini sudah terkenal dengan akan kayanya dengan buah-buahan seperti apa, strawberry dan lain sebagainya, dan juga sayur-sayuran ya. Di Sembalun ini sangat subur sekali ya teman-teman. Teman-teman bisa cek di internet ya, di Sembalun ini. Nah, kalau teman-teman yang nantinya mau petik strawberry di Sembalun, tinggal kita langsung ke langsung lebih atas lagi ya, yaitu Sembalun Bumbung ya. Nah, Sembalun Bumbung ini, sebelum Sembalun Bumbung ya termasuk Sembalun Bumbung ya. Nah, ingat ya, Sembalun Bumbung sama Sembalun itu tidak terlalu jauh beda ya, hanya sebutannya Sembalun ya teman-teman. Nah, di Sembalun Bumbung ini, misal kita mau petik stroberi nih ya, mau petik stroberi, udah di sana sudah disediakan ya paket-paketannya. Pertama, di sana tuh ada paketannya, masuknya 50.000 petik sendiri ya, petik sendiri. Nah, itu kita akan diarahkan ya, maunya misalnya mau petik sendiri, makan sendiri, itu sudah ada di sana. Tinggal kita bayar tiketnya masuk. Berapa tiketnya masuk per orang itu? Kemarin itu 25 ya, tapi ini khusus untuk makan saja ya. Kita petik sendiri langsung makan di lokasi itu. Nah, misalnya kita mau mau buat oleh-oleh, kita tinggal nambah lagi ya. Nah, tapi di sana ada paketannya yang lebih tinggi. Di sana kita bisa petik sendiri dan bawa pulang ya. Nah, ini seputaran Sembalun ya, putaran Sembalun untuk teman-teman yang nantinya ke Sembalun ya. Nah, di sana juga di Sembalun kalau misalnya kita mau petik apel sendiri, di sana sudah tersedia ya. Sudah tersediakan seperti green renjani greenhouse untuk memetik buah-buahan sendiri di sana ya. Udah, kita hanya tinggal bayar tiketnya saja di Sembalun ini ya. Nah, sudah kita petik strawberry. Oke, sebentar kita akan berbicara tentang Rinjani ya. Oke ya. Nah, oke, saya lihat-lihat dulu ya di ini catatannya, soalnya banyak ini ya teman-teman ya. Oke, nah sekarang kita berbicara tentang Gunung Rinjani ya. Tapi sebenarnya bisa kita lihat sekarang ya, cuman ya karena weathernya kurang mendukung, jadi so cannot see anything ya from here ya. Oke, kita berbicara tentang Gunung Rinjani. Nah, ini adalah mungkin semua orang ini udah ya, bukan semuanya, mungkin ya ada beberapa, tapi semua orang yang ingin mau yang suka pencinta mendaki itu mungkin tidak asing lagi bagi teman-teman yang yang namanya Gunung Rinjani ya. Oke, kita di sini berbicara tentang Gunung Rinjani ya. Oke, buat ya, karena saya ini kan guide ya. Saya sudah 9 tahun ya. Udah 9 tahun kerja di Gunung Rinjani sebagai, dulu tuh saya ini kan porter. Porter itu udah lama ya, waktu SMP dulu ya, waktu libur saya belajar jadi porter ya. Kemudian saya belajar bahasa Inggris. So, bahasa Inggris saya ini belum begitu bagus ya, masih belajar. Jadi buat teman-teman nantinya yang lebih mahir dalam berbahasa Inggris, sekiranya mau ke Lombok nggak apa-apa, nanti kita coba belajar bahasa Inggris bersama saya, karena saya ingin tahu apa itu bahasa Inggris yang lebih perfect ya. Oke, kembali lagi kita Gunung Rinjani ya. Nah, buat teman-teman yang nantinya mau ke Gunung Rinjani ya, saya rekomendasikan ya, maksudnya ya saran ya, silakan teman-teman booking dulu tiketnya via online. Silakan teman-teman download dulu aplikasi di Play Store ya, di Play Store ya. Silakan download www.erinjani.com ya. Sekali lagi www.erinjani.com. Nah, setelah teman-teman download aplikasi tersebut, silahkan cek kotanya. Nah, berhubungan dengan kota,
sekarang ini di tahun 2020 ini kotanya sekarang sangat terbatas ya teman-teman. Kenapa? Karena kondisi ya teman-teman. Jadi ya yang dikasih naik oleh TNGR ya, pihak yang berwajib itu per harinya itu 45 per hari ya. Bayangkan teman-teman ya, kalau teman-teman telat booking maka teman-teman nggak bakal dapat tiketnya untuk ke Rinjani, harus dipending tahun berikutnya ya. Nah setelah teman-teman booking tiketnya ya, nah di sini kan misalnya kalau kemarin-kemarin itu kan ada teman saya ini yang dari Malang ya, udah booking satu orang tapi mau dinambah karena kota sudah tidak bisa diubah, jadi satu orang itu akan naik, yang lain nggak bisa, walaupun sudah dimasukkan tetap nggak bisa dibaca oleh maksudnya tetap nggak bisa diterima naik Rinjani. Nah kalau misalnya teman-teman punya 10 orang udah nih fix nih ya, udah fix mau ke Rinjani, udah masukin 10 orang langsung daftar, jangan tunggu-tunggu waktu, besok-besok nggak bisa dapat ya, nggak bisa dapat. Saya yakin teman-teman ya karena kotanya hanya 45 per harinya, jadi hari-hari ya better ya, hari-hari better ya. Oke, cepat lebih bagus ya. Oke, sudah booking tiket naik Rinjani sendiri tentu tidak bagus ya. Apa solusinya? Saya ada solusinya ya. Bagi buat teman-teman untuk pemula ya, kalau ini kan programnya 2 hari 1 malam ya. Jadi kalau lebih itu ya sekarang ini ya, misalnya 2 hari 1 malam kita lebih ya, maka Anda akan di blacklist selama berapa ya, tuh 2 tahun ya. 2 tahun akan di blacklist oleh TNGR jika melewati batas yang ditentukan oleh TNGR. Ya, jadi saran saya di sini ada solusinya seperti apa ya. Jadi solusinya adalah silahkan teman-teman yang datang dari jauh khususnya maupun untuk pemula maupun tidak pemula, silahkan menggunakan jasa porter, guide dan lain sebagainya. Kenapa harus menggunakan jasa porter dan guide? Tentu sekali sangat bermanfaat buat teman-teman ya. Oke. Perbedaan kita menggunakan jasa porter dan jasa guide itu, yang pertama kita bahas tentang guide dulu ya. Untuk guide, nah untuk guide ini ya teman-teman, kita akan di awal starting itu hingga go dan back itu kita akan selalu bersamaan dengan guide, selalu bersamaan ya. Ya, baik itu dari ya pokoknya selalu bersamaan dari naik hingga turunnya. Tapi tergantung requestnya teman-teman. Kalau misalnya mau menggunakan jasa guide saja, hanya ini untuk untuk pemandu sampai Pelawangan itu tarifnya itu beda ya, Nah kalau misalnya teman-teman request dari starting point going to summit and back to starting point again, itu tinggi ya, tinggi sekali biayanya ya. Sekarang ini 250 untuk guide-nya ya, yang per harinya. Nah kalau porter, ini kalau untuk porter ya. Nah kalau untuk porter itu kan misalnya kan teman-teman dari jauh ya, pakai jasa porter ya. Ya nanti makanannya itu teman-teman beli sendiri ataupun di sini juga ada paketannya ya. Misalnya paketannya itu per orangnya tergantung juga. Di sini ada juga VIP service, deluxe service, standard service dan sharing service. Nah, dari 4 kategori ini tentu sekali sangat berbeda, mulai dari VIP, deluxe service, standard service dan sharing service-nya. Jadi 4 ini tentu sekali ada perbedaannya ya. Nah, kita masih di seputaran porter ya, teman-teman. Nah, kalau porter itu kan teman-teman nanti yang dari jauh itu dibeliin atau ini beli barang, nanti barang-barang itu yang akan dibawa oleh porter menuju Gunung Rinjani ya. Nah, kalaupun misalnya teman-teman mau paketan, udah tinggal ini, misalnya besok terbang dari luar Lombok ke Lombok, itu tinggal kirim aja DP-nya ya, tergantung juga. Ada sebagian yang mau DP duluan, ada sebagian yang tidak ya. Ini untuk Rinjani ya. Nah, kenapa harus DP? Ya pertama kan besok misalnya kita mau naik Rinjani, kita harus beli barang dulu. Barang apa yang belum kita beli akan dibeli oleh guide dan porternya jika kita menggunakan 2 pemandu ini ya. Nah, enaknya kita menggunakan porter itu ya teman-teman. Jadi
pokoknya really amazing lah itu ya. Ya jadi kalau kita menggunakan jasa porter, teman-teman itu bisa bawa ini perlengkapan seperti ini aja, air mungkin 1 botol dan obat-obatan, dan pokoknya keperluan pribadi itu nanti teman-teman sendiri yang bawa ya, seperti yang saya bilang tadi itu obat-obatan ini kayak stick dan jaket dan lain sebagainya. Nah kalau untuk makanan dan ini segala alat masak, logistik itu nanti porter yang bawa. Bayangkan teman-teman ya, jika kita tidak menggunakan jasa porter ini untuk pemula ya, oke teman-teman yang dari jauh, oh nggak apa-apa, kita bisa strong, kuat, pasti kita bisa sampai summit. Tapi saya yakin ya, karena saya udah 9 tahun. Saya dulu tuh pernah bercerita setengah malam sama teman-teman yang dari Bandung, Jakarta dan lain sebagainya itu ya. Kata teman-teman dulu tuh, wah saya kirain Rinjani itu enggak seperti ini ya. Dulu tuh saya ini enteng-enteng aja bicaranya. Sebenarnya kita mau pakai jasa porter, cuman teman itu bilang nggak usah karena kita kuat katanya. Nah itu cerita tentang apa, tentang Rinjani itu jasa porter ya. Nah kenapa gunakan jasa porter ya? Nah porter ini beda dengan guide ya. Kalau guide itu kan dari starting point itu barengan. Kalau porter ini tidak, starting point bareng, jalan nanti di jalan mungkin porternya kan cepat, porternya itu cepat, nanti ini jalan duluan si porter ini, nanti nunggu di pos 2. Nah gitu kalau porter itu nunggu di tempat biasa makan siang. Kalau guide tidak, mulai starting point hingga akhir tetap barengan. Inilah enaknya kita pakai guide ya. Ya jadi saran saya ya, kalau mau ke Rinjani pakailah jasa pemandu dan porter ya. Sekali lagi pakailah jasa pemandu dan porter ya, supaya kita juga utamakan keselamatan judul ya. Kita utamakan keselamatan ya. Kalau kita sudah utamakan keselamatan, tentu kita happy ya. Percuma saja utamakan keselamatan tapi ini kita terbebani dan lain sebagainya itu ya. Karena jujur ya teman-teman, kalau kita berbicara tentang masalah kuat tidak kuatnya, karena Gunung Rinjani dibandingkan dengan gunung-gunung yang lain mungkin jalannya sangat berbeda sekali. Makanya saya sarankan gunakanlah jasa porter dan guide ya kalau mau ke Rinjani. Ini khusus teman-teman yang nantinya mau ke Rinjani ya. Nah dari starting point berapa lama kita akan menempuh base camp 1, base camp 2, base camp 3, base camp 4 dan seterusnya. Oke. Dari starting point ya, ini kita berbicara tentang Rinjani semua ya. Ya maksudnya berbicara khusus tentang Rinjani, nanti yang lain nanti kita bahas lagi ya. Berbicara tentang Rinjani dari awal sampai maksudnya dari starting point menuju pos 1 3 jam ya. 3 jam. Tergantung kecepatannya teman-teman ya. Oke, tergantung ya. Dari starting point menuju pos 1 3 jam. Nah, dari pos 1 menuju pos 2 itu kurang sejam ya, paling 30 atau 40 menit lah. Ya, tergantung kecepatan, tapi itulah normalnya ya. Dari pos 1 menuju pos 2 itu kurang 1 jam. Nah, di pos 2 ini di sana teman-teman akan dimasakin oleh porter, oleh guide ya di pos 2 ya. Nah, di pos 2. Nah, setelah itu tapi karena sekarang ini kan sempat terjadi gempa tahun kemarin itu, jadi airnya harus kita bawa dari pos 2 ya menuju base camp Sembalun ya. Oke, lanjut. Dari pos 2 ya, dari pos 2 menuju pos 3 kurang 1 jam ya. Kurang 1 jam, cuman jalannya agak nanjak ya. Jalannya agak nanjak. Kemudian dari pos 3 menuju pos 4 itu 2 jam setengah ya. 2 jam setengah ya, ini saya kasih waktu yang ini yang normal aja ya. Nah, kemudian dari pos 4 menuju base camp itu 2 jam setengah. Jadi ya itu ya. Nah, ketika sudah kita tiba di pos 4 ya, di pos 4 ada namanya Bukit Penyesalan ya. Itu bukitnya tuh miring sekali ya. Nah, di sana itu Bukit Penyesalan namanya teman-teman. Nanti kalau teman-teman mau ke Rinjani itu pasti nemuin namanya Bukit Penyesalan ya. Udah gimana ya, Bukit Penyesalan itu wah, pokoknya namanya juga Bukit Penyesalan ya teman-teman, itu sangat ini ya.
ekstrim sekali ya. So ayolah pokoknya ekstrim sekali ya. Nah, di mana kita ngecamp kalau kita sudah tiba di Rinjani, kita akan ngecamp dengan ketinggian 2639 mdpl ya, above sea level. Nah, di sana kita akan dimasakkan juga oleh porter ya, oleh tim guide-nya, dan ini untuk makan malam ya. Nah, kita sudah sampai di base camp. Nah, misalnya kalau teman-teman ngambil program puncak, nah ya. Nah, program puncak itu kita akan dibangunkan oleh guide jam 1 ya. Biasanya jam 3 kita start dari campsite ke summit, tapi ini kan kita saya sampaikan untuk umum ini ya. Tergantung disesuaikan aja teman-teman ya. Kalau teman-teman cepat jalan, bisa jam 3 starting dari campsite menuju summit. Tapi kalau khusus untuk pemula, saya rekomendasikan ya jam 1 atau jam 2 udah jalan dah ya. Tapi karena ya tapi karena jalannya sekarang ini sudah sangat sangat ekstrim dan small sekali, jalannya kecil sekali ya. Teman-teman bisa cek di channel saya dari part 1, part 2, part 3 tuh sudah tersedia ya. Jadi kalau teman-teman mau ke Rinjani silahkan cek aja ya di channel saya Sukardi TV Lombok ya. Sekali lagi channel saya tuh Sukardi TV Lombok ya. Jadi teman-teman bisa lihat di sana itu jalannya, medannya seperti apa ya. Nah, kemudian yang saya mau bahas itu tentang berkaitan dengan Rinjani ya. Tentu sekali dengan equipment yang sangat high price dan sangat ini membantu sekali ya. Seperti jaket, sepatu, dan ini glove, center. Karena waktu kita naik puncak itu ya, kita harus membutuhkan alat-alat tersebut seperti gaiter dan stick dan lain sebagainya, obat-obatan juga ya, pelindung kepala, pelindung ini kacamata ya, dia perlu bawa itu untuk diving itu ya kalau musim badai ya teman-teman. Nah, pesang-pesang saya ini. Nah, oke. Dari base camp dari base camp Sembalun menuju summit itu 3,5 jam ya. Cuman jalurnya itu wow, sangat ekstrim sekali ya. Makanya seperti yang saya bilang itu harus menggunakan pemandu guide ya. Supaya apa? Misalnya kalau kita nggak bisa mampu, maksudnya mampu ini tenaga kurang fit dan tidak mendukung, udah nggak apa-apa. Karena tugasnya guide itu adalah membantu customernya ya. Jadi nggak apa-apa Mas atau Mbak gitu misalnya guide-nya. Kita nggak berani, maksudnya nggak bisa muncak lagi. Gimana solusinya? Tenang, di sini saya akan berikan solusinya ya. Yang penting tonton terus ya. Oke, solusinya kalau kita menggunakan jasa guide, tinggal di ini info aja ke guide-nya Mas. Kita nggak kuat lagi jalan, gimana solusinya? Si guide ini akan membantu menggunakan alat seadanya seperti tangan ya, akan dibantu ya dari bagian yang nggak mampunya sehingga sampai puncak. Nah itu. Tapi kalau nggak pakai guide, siapa yang bantu? Ya, siapa yang yang bantu dan untuk memberikan solusi ya. Makanya saran saya silakan gunakan jasa pemandu guide ya bila ingin ke Rinjani ya. Teman-teman misalnya nggak mampu ya, akan mau menyerah, kalau punya guide akan dibantu ya. Di sini kita pokoknya di Rinjani itu adalah pekerjaan ya. Jadi kalau ada teman-teman misalnya datang ke Lombok gunakan jasa guide tapi guide-nya nggak mau bantu, itu pokoknya not good lah ya. Karena pengalaman saya ya, walaupun kalau saya ini kan saya guide ya, kalau udah lemah saya akan bantu mereka tanpa dikasih tahu, oh Mas Adi saya nggak ini kuat, sebelum mereka ngomong saya udah bantu, ini lo solusinya, saya akan bantu Mbak Masnya, Mister dan Misisnya, supaya supaya sampai muncak. Ingat ya, kepuasan seorang guide itu adalah kepuasan tamunya juga. Kalau tamunya nggak puas, tentu juga guide-nya nggak puas. Jujur sekali lagi ya,
kepuasan tamu adalah kepuasan guide-nya ya. Jadi kalau nggak puas tamu, mana mungkin guide-nya puas juga. Karena servis yang kita utamakan tuh mereka nggak terlalu puas. Jadi not good lah ya. Kalau puas tamunya pasti kita juga puas sebagai guide ya. Masalah tipping itu kita serahkan aja kepada yang atas ya. Kalau dapat terima kasih, kalau enggak apa-apa. Namanya juga kita bekerja ya, kita mengharapkan ikhlas dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Oke, kita langsung lagi ke Rinjani. Nah, ketinggian Gunung Rinjani sudah teman-teman tahu lah ya. 3726 mdpl above sea level ya. Jadi kalau kita misalnya naik di Agustus itu, saya yakin nggak ada hujan ya. Nah, yang saya rekomendasikan buat teman-teman yang nantinya mau ke Rinjani ya, mulai dari Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus. Nah, sebelum Agustus teman-teman misalnya kalau ada waktu nih ya, saya rekomendasi ya, biar nggak hujan, biar nggak harus pakai jas hujan itu dan lain sebagainya, itu sebelum Agustus, November ya. Pokoknya sebelum Agustus lah ya. Itu yang 3 bulan itu yang sebelum itu saya rekomendasi buat teman-teman yang mau ke Rinjani ya, supaya nggak kebasahan. Nah, kalau Desember, waduh, itu udah hujan itu udah waktunya di Rinjani itu. Jadi pokoknya it's not good lah kalau teman-teman ya yang nantinya mau ke Rinjani musim hujan itu. Aduh, pokoknya not good lah ya. Ini saran saya ya dari guide Rinjani ya. Jadi ya, tapi kan ini kan udah teman-teman yang dari berbagai daerah dan berbagai ini tempat mungkin berbeda holiday. Jadi ya disesuaikan aja lah. Yang penting saran saya gunakanlah jasa pemandu porter bila teman-teman mau ke Rinjani ya. Nah, berapa kedinginan yang ini udah nyampe, misalnya kan teman-teman ini kan nggak tahan dan kedinginan dan lain sebagainya itu. Nah, kedinginannya itu berbeda-beda ya teman-teman. Nah, di sana ada sampai minus derajat Celcius dan pokoknya dari 4-5-7 degrees lah ya. Tergantung cuacanya juga ya. Jadi kalau musim Agustus mungkin lebih dingin lagi ya. Apalagi musim badai itu, waduh, pokoknya gitu dah ya. Nah, karena sekarang ini ya di tahun 2020 ini ya, program yang diresmikan oleh pemerintah itu hanya 2 hari 1 malam ya. Jadi selebihnya itu misalnya ini kan teman-teman mau naik Rinjani ya. Naik Rinjani 2 hari 1 malam, tapi 4 hari 3 malam, maka teman-teman akan di blacklist ya. Di blacklist selama 2 tahun tidak diizinkan mendaki gunung ya. Nah, ini untuk seputar Rinjani ya. Nah, kita balik lagi ke ini, ke porter. Nah, setelah kita belum ya. Nah, balik dari summit itu ke base camp itu 1,5 jam ya, 1,5 jam. Turunnya itu cepat karena pasir. Pas naik aja yang ini yang yang agak lambat karena naik kan. Nah, karena naik gitu. Kemudian udah nyampe camp, jadi breakfast udah ready, dibuatin oleh porter ya. Nah, kalau nggak pakai porter, kita come back dari summit go to base camp, so nothing is ready di sana ya. Nggak ada yang ready karena kalau nggak pakai jasa porter ya, makanya saya sarankan pakai jasa porter kalau mau ke Rinjani ya. Nggak mungkin banget misal teman-teman yang pemula nggak menggunakan jasa porter itu wise. Nah, oke. Udah datang bawah, ini udah sarapan udah sarapan ya dan lain sebagainya ya. Kita masih di seputaran porter ya. Nah, kalau misalnya teman-teman nggak menggunakan porter, naik ke puncak tinggal ngecamp di bawah, udah balik dari puncak masuk tenda, barangnya sudah dibuka. Siapa yang buka? Monyet. Karena di sana itu ya monyetnya ganas sekali. Wow, 1 minggu yang lalu saya naik tapi pakai porter sih, dia kalah porter itu apa namanya, pokoknya banyak dah monyetnya. Untung porter itu
porter saya itu ini bawa kayu ya, bawa kayu. Kalau sendirian, why? Makanya harus berdampingan ya, harus berdampingan nanti pas buat campnya ya, pas naik Rinjani gitu ya teman-teman. Nah, udah sarapan kan, misalnya 2 hari 1 malam, balik lagi ke Sembalun. Nah, balik lagi Sembalun ya. Nah, dari base camp itu menuju Sembalun itu kan 8 kilo ya. Ya, kalau 8 km ya dari base camp menuju ini ke Sembalun. Nah, ya itu kita bisa sampai bawah mungkin 10 jam atau 9 jam ya. Tergantung kecepatan juga ya. Nah, pas baliknya kalau dari Sembalun itu kita misalnya nggak kuat jalan nih, nggak kuat jalan, udah nyampe di pos 2 ya. Di sana juga ada transportasi ya teman. Di sana ada transportasi. Nah, kita juga bisa menggunakan apa ojek ya dari pos 2 menuju Sembalun ke starting pointnya gitu ya. Jadi easy sih ya. Nah, easy juga ya, cuman kita harus bayar. Nah, untuk bayarannya nanti teman-teman langsung ngomong aja, tergantung berat barang dan banyaknya barang yang kita bawa ya. Nah, oke, setelah kita berbicara tentang Rinjani, ada 4 jalur yang diresmikan oleh TNGR ya, oleh TNGR. Yang pertama itu Via Sembalun ya, Via Sembalun. Yang kedua Senaru, yang ketiga Aibri, dan keempat tuh Timbanuh ya. Yang Timbanuh ini jujur ya, saya ini nggak pernah sama dari Aibri ini ya gitu ya. Saya nggak pernah naik dari sana. Cuman saya rekomendasi buat teman-teman yang nantinya misalnya ya mau ke Rinjani itu, yang saya rekomendasi ya buat teman-teman pemula maupun enggak pemula itu kan, kalau mau puncak ya Sembalun ya. Ini Sembalun ya sama Senaru gitu, karena apa jaraknya itu tidak terlalu apa, pokoknya amazing lah pokoknya. Kalau mau teman-teman mau ke Rinjani itu ya dari Sembalun saya rekomendasi buat teman-teman ya, Sembalun sama Senaru ya. Nah, kalau misalnya teman-teman mau ini, soalnya jujur walaupun saya orang sini kalau naik ini sama Ibi nggak pernah ya, makanya saya nggak rekomendasi buat teman-teman. Cuman kata teman saya kemarin itu kan nggak bisa langsung naik ke puncak katanya kalau dari Timbanuh itu. Cuman dan juga tempat lokasinya itu kurang bagus katanya teman-teman. Cuman kalau misalnya teman-teman udah ini Via Senaru, Via Sembalun udah dialami, nggak apa-apa, teman-teman bisa naik aja Via Timbanuh sama Aibri. Itu kok luar biasa juga gitu, bagus juga. Cuma saya belum pernah gitu kan. Nah, jadi ya nggak saya rekomendasi lah gitu kan. Cuma kalau teman-temannya yang mau nggak apa-apa, nanti bisa juga ke sana gitu kan. Nah, di sini juga ada jalur Torian ya. Nah, jalur Torian ini ya menurut saya ya, jadi nggak saya rekomendasi lah buat teman-teman yang takut dengan ekstrim dan lain sebagainya itu, karena nggak, pokoknya sangat ekstrim sekali ya teman-teman. So bagi saya aja, kalau tidak ada jalan lain sama Senaru sama Sembalun, kalau balik ya nggak apa-apa sih. Kalau emang ini Sembalunnya ini di blok, atau ini maksudnya di blok oleh ya apa ya dan lain sebagainya, itu nggak apa-apa, kita lewat Torian aja. Cuman kalau ada jalan lain selain Torian ya nggak saya rekomendasi lah buat teman-teman. Apalagi malam ya, waduh, apalagi malam teman-teman balik Torian, waduh, janganlah teman-teman, kasihan ya. Ini buat teman yang pemula nih, aduh, janganlah ya Torian ya, jalan Torian ya. Ya, oke. Kita sudah berbicara tentang apa Gunung Rinjani ya. Kemudian kita ini untuk service dan kayak ini kan teman-teman kan ini maunya, saya mau pakai porter dan guide. Di sini kita sudah sediakan ada paket VIP ya, paket VIP, deluxe service, standard service, dan sharing service ya.
Nah, yang VIP ini ya tentu sekali mungkin teman-teman udah tahu ya, sama kayak Delak ini pasti di antara 4 ini ada perbedaan-perbedaan yang akan kita berikan kepada customer yang nantinya mau ke Rinjani ya. Nah, oke. Nah, misalnya kalau teman-teman yang mau naik ke ini, mau naik via Senaru ya, mau naik via Senaru turun ke danau. Nah, untuk saat ini bisa, cuman sekarang jalannya agak berbeda dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya ya. Nah, sekarang ini misalnya kalau teman-teman yang mau naik Rinjani via Senaru turun ke danau itu, waduh, ekstrim sekali ya. Karena kan ini jalurnya udah beda dengan tahun-tahun sebelumnya ya. Jadi jalurnya itu tidak sama dengan tahun-tahun sebelumnya. Karena tahun sebelumnya itu bisa kita 2 jam dari via Senaru menuju danau. Sekarang nggak bisa, harus 3 jam. Kenapa? Nah, pas turunnya itu kita pakai tali ya, pakai tali. Jadi kalau teman-teman nantinya yang mau ke Rinjani via Senaru, kalau nggak berani, wah, saya nggak rekomendasi buat teman-teman yang apalagi yang pemula ya. Tapi kalau suka yang ekstrim nggak apa-apa, bisa via Senaru. Cuman kan kalau 2 hari 1 malam itu yang karena saat-saat ini kan belum ada program yang seperti biasa ya. Kalaupun ada program yang seperti biasa nggak apa-apa, maksudnya boleh-boleh saja. Tapi kalau mau dari via Senaru naik ke Summit Sembalun itu, waduh, itu kita tuh dipaksa jalannya itu. Jadi memang arus speednya diwajibkan starting dari ini jam 7 gate Senarunya menuju Pelawangan, terus ya berapa jam 7 jam terus udah nyampe Pelawangan Senaru, turun lagi ke danau 3 jam udah ada ke danau, naik lagi ke Sembalun. Waduh, itu sangat panjang sekali ya on the way-nya. Jadi kalau teman-teman nantinya ya ikuti peraturan yang disediakan oleh pemerintah. Misalnya seperti sekarang ya. Sekarang ini sudah banyak yang di blacklist oleh TNGR karena melewati batas yang diberikan oleh TNGR. Contohnya 2 hari 1 malam nambah lagi. Nah, sekarang ini kalau kemarin saya lihat di postingan TNGR udah 1.900 orang yang di blacklist oleh TNGR karena melebihi batas yang ditentukan oleh TNGR. Karena kita juga, karena sekarang ini kan masih ini cuaca dan wabah ini seperti ini, jadi kita harus mematuhi peraturan-peraturan yang disediakan oleh TNGR. Kalau sudah TNGR memberikan kita durasi 2 hari 1 malam ya, 2 hari 1 malam kita ambil, jangan melebihi. Di sini juga saya pun sebagai guide tidak berani ya membawa teman-teman yang dari luar Lombok naik Rinjani itu melebihi aturan-aturan yang dibuatkan oleh TNGR. Jadi nggak berani, walaupun teman-teman bayar saya 2 juta 3 juta, saya nggak berani karena risiko kita juga sebagai guide ya. Jadi kalau terjadi apa-apa dengan teman-teman udah melebihi standar dari TNGR, dari TNGR tidak mau bertanggung jawab. Artinya karena itu aturan sudah melebihi batas. Tapi ya ini tidak kita inginkan ya. Cuman ya, apabila terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan, kalau kita ambil program 2 hari 1 malam, kita akan dibantu oleh TNGR ya. Ya, kita akan TNGR akan memberikan kenyamanan dan bantuan kepada pengunjung naik Rinjani. Tapi kalau teman-teman udah melanggar peraturan yang dikasih oleh TNGR, udah di blacklist dan tanggung jawab tanggung jawab untuk hal-hal yang tidak kita inginkan. Jadi buat teman-teman yang nantinya yang mau mendaki Rinjani, yaitu silahkan ya patuhi peraturan yang dibuat oleh TNGR seperti protokol kesehatan dan pokoknya ini tuh ya, dan jaga jarak ya gitu. Nah,
kita berbicara masih ini di Pia Senaru ya. Uh, Misalnya teman-teman mau ke hot spring air panas itu, sekarang air panasnya itu masih seperti dulu ya, masih seperti dulu, tidak ada perubahan sama sekali ya. Untuk di hot springnya masih, walaupun tahun-tahun sebelumnya sempat terjadi gempa, namun di hot spring itu tetap tidak berubah ya. Jadi semoga ya harapan nantinya mudah-mudahan ya. Jadi wabah ini tidak cepat ya selesai ya gitu, biar teman-teman yang nantinya dari luar dan ini kita berdoa untuk semua orang ya semoga wabah ini cepat berakhir ya. Semoga aktivitas yang dulu mati ya semoga cepat kembali pulih, karena jujur ya sekarang ini bukan hanya di Lombok saja teman-teman ya, bukan hanya di sana di sini itu, semua di dunia ini kita sudah udah dicoba ya kita di sini. Makanya semoga aja wabah ini cepat berakhir ya, supaya teman-teman yang dari jauh sana impiannya dari SD, SMP, SMA pinginnya ke Rinjani, ternyata ada wabah dan lain sebagainya itu. Makanya di sini ya semoga wabah ini cepat berakhir ya. Dengan berakhirnya wabah ini, maka aktivitas yang dulunya mati bisa ini diangkat ya. Karena jujur sekali ya, semenjak adanya wabah ini kita pun di Lombok merasa pokoknya bukan di Lombok saja ya, pokoknya mematikan ekonomi ya. Dan sekali-kali seperti saya ini kan guide, jadi kalau ditutup pariwisata itu kan gimana kita cari makanan, maksudnya cari ekonomi yang seperti biasanya kita dapat, dan sekarang kita tidak dapat. Jadi sedih juga gitu, apalagi buat teman-teman yang dari jauh. Dan sekarang pun banyak sekali peraturan yang disediakan oleh TNGR. Karena karena wabah ini. Jadi ya tentu sekali ya harus kita semoga saja wabah ini cepat berakhir ya teman-teman. Kita doakan ya semoga cepat berakhir ya. Karena pokoknya ya dengan adanya ini semua ini baik itu di sini maupun di sana itu dan lain sebagainya itu sudah sangat down sekali ya. Apalagi sekarang ini sudah diperketat karena ini wabah ya. Nah, kembali lagi ya ke Rinjani ya. Nah, jadi buat teman-teman nantinya yang ke Rinjani itu, kalau pas naik itu kita akan dicek ya teman-teman. Akan dicek barang kita ya, pokoknya dicek barang kita ya. Turunnya harus kita bawa sampah juga. Supaya Supaya Rinjani itu tetap clean dan bersih ya. Dari TNGR ya, dari TN sudah disediakan clean up-nya 2 kali kalau tidak salah clean up. Namun kalau kita tidak sadar sendiri dengan akan kebersihan, tentu sekali gunung itu akan menjadi tempat pembuangan sampah. Makanya buat teman-teman yang mau ke Rinjani itu ya silahkan bawa sampahnya, bawa turun balik. Di pos 2 di Sembalun itu sudah disediakan juga tempat pembuangan sampah dari TNGR. Nanti sampah itu akan dibakar juga di sana ya. Nah, kalaupun misalnya teman-teman mau ke Lombok itu ya seperti yang saya bilang sebelumnya itu, mau ke Rinjani silakan buat surat tes dulu. Yang terpenting adalah tiketnya dulu ya buat teman-teman yang mau ke Rinjani ya. Nah, semoga saja di sini kalau sudah aman, maka program Rinjani yang seperti dulu akan kembali diaktifkan seperti 4 hari 3 malam ya. Karena banyak juga teman-teman yang nge-request, Bang Adi, bisa nggak 4 hari 3 malam? Oh maaf Bang, nggak bisa. Oh kenapa nggak bisa? Yuk, karena itu melebihi batas. Cuman hanya 2 hari 1 malam. Saya bilang oh gitu ya. Nah,
kalau misalnya mau 4 hari 3 malam, tunggu tahun depan aja. Saya bilang sama teman-teman kan ya. Nah, siapa tahu tahun depan ini yang teman-teman pinginnya ke Rinjani itu, pinginnya Rinjani itu ya, bisa ini dari TNGR akan merubah sistemnya kembali ya. Yang dulu 3 hari 2 malam, 2 hari 1 malam, 4 hari 3 malam. Tahun 2020 semoga ya kita bisa naik seperti dulu lagi. Soalnya sekarang itu sudah banyak permintaan ya yang dari Rinjani mau ke Rinjani itu ya untuk ini. Tapi karena ini kalau lebih dari 2 hari 1 malam maka kita akan di blacklist. Jadi ya kita tunggu dulu apa wabah ini berakhir. Semoga dari TNGR bisa membangkitkan kembali program-program yang seperti dulu seperti itu. Nah, kalau misalnya ini ya belum saya bahas ya. Nah, kalau teman-teman misalnya dari saya kan putih gitu takut kepanasan, bisa via Senaru ya. Jadi saya rekomendasikan buat teman-teman yang mau ke Rinjani ya, mau ke Rinjani itu bisa dari Senaru 2 hari 1 malam. Nah, perbedaan Senaru dengan Sembalun itu ada ya. Pertama Senaru. Nah, kalau Senaru itu awal starting itu kita jalannya di tengah hutan ya. Jadi walaupun strong saatnya coming, jadi kita tetap relax menghirup udara yang segar dari tengah hutan ya sampai di pos 3 ya. Nah, kalau di Sembalun cuman 10 menit lewat melewat jalan di tengah hutan. Setelah itu hanya padang savana ya sampai Pelawangan itu ya. Cuman kalau buat teman-teman yang mau ke puncak, saya rekomendasi ini harus mengikuti jalur Sembalun. Karena dekat dengan puncak gitu. Kalau Senaru tidak bisa tapi harus program 3 hari 2 malam. Nah, gitu. Nah, misalnya kan masih kita berbicara di Rinjani ya. Nah, kalau misalnya teman-teman balik dari Rinjani itu bisa juga langsung ke airport. Maksudnya bisa langsung ke airport tapi nginap di sana. Misalnya kalau waktunya mepet, di Sembalun pun bisa ya teman-teman. Cuman harus booking dulu, apalagi di saat rame harus booking dulu tanggal naiknya, baliknya tanggal berapa baru booking tiket hotel, maksudnya kamar hotel tuh. Tapi kalau misalnya booking di jalan, takutnya nanti kalau musim rame kan nggak kebagian kamar gitu. Jadi tahun-tahun sebelumnya itu saya rekomendasi buat tamu-tamu harus booking dulu dari awal. Pokoknya schedule-nya itu udah harus ini ya, harusnya fix ya gitu, biar tidak ini biar tidak ketinggalan maksudnya biar nggak supaya dapat hotel gitu. Nah, jadi misalnya kan teman-teman naik Senaru balik Senaru, nah booking aja hotel sebelum naik di Senaru gitu. Nah, misalnya naik Sembalun, bisa kita juga titip di sana gitu. Maksudnya bisa booking dulu hotel yang ada di Sembalun, balik Sembalun, turun Sembalun langsung ke hotel, bisa juga seperti itu. Dan juga dan juga buat teman-teman yang mau bawa motor yang dari luar bisa juga di sini. Tapi kalaupun teman-teman yang nggak mau ribet itu, di sini juga kita sediakan transportasi, hotel dan lain sebagainya ya. Ini khusus buat teman-teman yang nantinya biar nggak mau ribet gitu kan. Tapi kan ada ini backpackeran itu nggak apa-apa. Misalnya saya mau bawa barang banyak-banyak nggak apa-apa itu kan. Nah, misalnya di sana kan sudah tersedia transportasi dan hotel, nggak apa-apa, tinggal dihubungi pihak yang kayak di hotel-hotel ini itu bisa juga. Jadi tapi harus menggunakan guide dan porter supaya barang-barang itu kita tinggal kasih ini aja, kasih money gitu, biar biar perjalanan teman-teman itu dari awal happy gitu. Jadi nggak apa-apa
bisa juga teman-teman ini ya seperti yang saya bilang tadi gitu. Ada juga sebagian teman-teman yang dari Jawa, yang dari luar Lombok ya, bawa mobil ke sini itu bisa juga ya. Tergantung teman-teman request teman-teman juga gitu. Tapi kalau nggak mau memang udah kita pakai jasa transportasi pakai paketan aja mau ke Rinjani itu bisa juga gitu ya. Nggak apa-apa bisa juga semua orang maksudnya ada beberapa orang yang seperti itu. Soalnya kan lebih memperingirit biaya gitu. Tapi kalau misalnya teman-teman ini yang apa yang bawa motor sendiri, mobil sendiri itu ke sini tuh tentu sekali dia akan murah ya. Jadi kalau ini apa kalau dari airport itu kan kalau pakai jasa transportasi akan dicas lagi. Jadi semua di yang ada di Lombok itu apa pokoknya akan ada casannya. Tapi kalau teman-teman yang bawa mobil bisa juga, bisa. Cuman harus ini apa ya? Bilangnya ya agak ribet sih gitu. Tapi kalau teman-teman buat ini buat apa? Buat schedule dari jauh-jauh, udah teman nanti tinggal diinfo aja. Bang, Mas, kita udah nyampe airport jam segini. Nah, nanti driver sebelum teman-teman tiba di Lombok Airport ataupun di Bangsal ini di Padangbai gitu itu driver sudah berada di sana gitu. Itu enaknya kalau kita pakai jasa apa jasa transportasi itu ya. Jadi ya itu saja dari saya ya. Semoga apa yang saya sampaikan bercerita tentang apa dari awal hingga akhir ini teman-teman nantinya menyimpulkan ya misalnya mau ke traveling ke Lombok atau enggak ke Rinjani enggak apa-apa misalnya gitu kan dari ini itu untuk kayak Gili Trawangan, hotel dan lain sebagainya sudah saya bahas ya. Kemudian juga untuk Gunung Rinjani sudah juga mungkin ada beberapa apa pertanyaan-pertanyaan nanti teman-teman bisa ini tulis di kolom komentar aja apa masukan dari teman-teman yang mau ke Rinjani itu mau liburan ke ini mau liburan ke Lombok itu intinya teman-teman misalnya mau ke Lombok atau ya mau ke Gili Trawangan intinya jangan suka-suka untuk bertanya ya silakan bertanya ya jadi saya suka membantu jika saya bisa bantu teman-teman seperti itu ya jadi berkaitan dengan Gunung Rinjani ya saya tambah sedikit lagi ya sekarang ini kan masih program yang itu saja semoga tahun depannya bisa berubah itu harapan kami sebagai apa yang di lapangan semoga juga cepat berakhir apa yang COVID ini supaya yang lain yang mau ke Rinjani bisa bisa dirubah program maksudnya aturan-aturan yang sekarang ini hanya 2 hari 1 malam ya tahun-tahun depannya bisa seperti dulu lagi ya gitu. Nah, cuman di sini yang perlu saya sekali sampaikan di sini khususnya buat teman-teman yang mau ke traveling ke Lombok atau mau ya hanya jalan-jalan tidak mau ke Rinjani nggak apa-apa di sini banyak sekali destinasi wisata yang dapat kita lakukan di sini itu ya seperti yang saya jelaskan tadi itu cuman kan solusi seperti itu memang ya itu ya harus kita coba dulu ya karena kemarin itu teman bilang itu kan mau ke Lombok sendirian ya itu ini cerita sedikit ya saya cerita sedikit mau ke Lombok sendirian tapi nggak ada teman gitu makanya sekali lagi saya sampaikan melalui video ini kalau misalnya teman-teman mau ke Rinjani ya mau ke jalan-jalan ke Lombok itu kan saya di sini banyak teman sekali untuk travel ya jadi teman-teman tinggal ini inbox konfirmasi sama saya aja misalnya kalau ini ya nggak kita belum ada kenalan di Lombok udah nanti teman-teman bisa ini taruh nomor WA-nya nanti misalnya mau ke Lombok siapa tahu saya bisa bantu gitu jadi saya juga butuh teman gitu yang dari luar itu bukan hanya ini aggressive with money only no
Jadi teman juga saya butuh gitu. Cuman sekarang ini kan masih Covid, jadi silakan teman-teman mau misalnya mau ke Lombok, silakan ikuti protokol yang disediakan oleh pemerintah gitu ya. Jadi kalaupun teman-teman mau ke Gili Trawangan, di sana ada teman saya. Misalnya teman-teman belum ada oh ini Mas Adi ini. Mas Adi, bantu kita, ini ada teman saya mau ke Lombok, bisa nggak dijemput antar ke ini, hotel ini, bisa. Intinya makanya banyak saya ngomong ini ya. Jadi silahkan ya, nanti taruh aja nomor WA-nya, siapa tahu ya. Teman tiba di airport, misalnya tidak ada transportasi, mau ke Gili Trawangan, mau Gili Meno, Gili Air, nanti saya akan bantu ya. Cuman maksud saya akan bantu di sini untuk apa, karena supaya niat dan tujuan dari jauh sana tercapai oleh teman-teman gitu. Jadi intinya jangan suka-suka untuk bertanya gitu ya. Jadi misalnya mau keliling Lombok, saya juga ada teman untuk driver, untuk penginapan gitu. Jadi inilah enaknya gitu, kita bisa saling komunikasi langsung, jadi gitu. Jadi takut juga gitu, jadi mau ke Lombok nggak ada teman, mau mau pesan mobil tapi nggak kenal dia. Nah di sini ya, kalau misalnya kau ke Lombok nih, takutnya malam gitu, nah udah hubungi saya aja, nanti saya akan bantu untuk mencarikan transportasi yang nantinya bila membutuhkan waktu ke Rinjani, atau maksudnya mau keliling Lombok gitu dan lain sebagainya, atau mau hanya sekedar jalan-jalan Gili, Mataram, Mandalika Airport itu. Karena ini kan mungkin teman-teman kan beda profesi dan lain sebagainya, itu mungkin hobi jalan-jalan di tengah hutan, yang suka hobi jalan tengah hutan, nggak apa-apa, nanti saya bantu di sini ya. Misalnya mau jalan melihat pantai dan ini, pokoknya nanti di kolom komentar itu silakan teman-teman ini tulis nomor WA-nya ya, kemudian alamatnya ya, nanti kita akan bantu ya. Jadi jujur ya, saya senang membantu bila saya bisa bantu gitu. Bukan ini cari nama, bukan. Karena mungkin saya nggak bisa bantu dengan yang, mungkin saya hanya bisa bantu teman-temannya kalau misalnya mau ke Lombok itu dengan cara ini loh, dengan cara itu, mungkin seperti itu ya. Jadi pokoknya jangan suka-suka untuk bertanya ya. Nah di sini juga saya sampaikan khususnya ini yang untuk yang cewek ya. Jadi tahun kemarin itu ya, sebelum gempa ini saya cerita nambah dikit ya. Itu 3 cewek yang naik ke Rinjani itu, dia dari starting point itu jam 2 ya, jam 2 sore. Nah kebetulan waktu itu kami turun dari base camp Semalun, kami cuman berempat, tamu 2 sama porter 2. Nah di pertengahan jalan di bawah pos 4 ya, di bawah pos 4 itu dia ketiduran gitu, maksudnya dia itu kita bangunkan, waktu itu dia enggak bangun. Karena itu waktu itu saya tanya, kalau nganu itu dari Malang kalau enggak salah kemarin itu ya, dia ketiduran di sana. Terus saya tanya, kenapa Mbak ketiduran? Saya bilang itu kita kecapean, kita butuh porter gitu. Oh, kalau misalnya seperti itu Mbak bilang itu nggak bisa, soalnya kita di sini itu udah ada job, saya bilang itu. Jadi kalau misalnya mau ke Rinjani itu harus disiapkan matang-matang, mau pakai ini, mau pakai jasa atau enggaknya. Tapi kalau buat cewek-cewek nih, saya yakin ya buat teman, oke, kalau kita berbicara sebelum kita melakukan ya easy lah kita speaking, tapi waktu kita melakukan mungkin so very different lah gitu. Jadi enaknya pokoknya yang seperti saya bilang tadi itu ya teman-teman. Jadi dikala kita berpergian jauh, sekiranya ada yang dapat kita perlukan, silahkan demi kenyamanannya
untuk para pengunjung nantinya ya. Bukan hanya semata-mata harus pakai porter, bukan, tapi ini adalah pengalaman saya. Jadi mungkin teman-teman yang lain belum belum mengalami ya. Jadi kalau kita hitung 9 tahun itu ya teman-teman, udah lama sekali ya. Udah lama kita jadi porter guide. Jadi gimana ya? Jadi kalau kita bercerita tentang Rinjani itu, pengalaman saya tuh waduh, 1 minggu nggak habis-habis. Iya, 1 minggu nggak habis-habis ya. Pokoknya seru ya. Jadi ya saran saya nanti buat teman-teman yang mau ke Lombok, itu hanya Lombok yang saya bahas nih teman-teman ya. Saya nggak bahas di luar Lombok. Karena saya belum tahu gitu ya, jujur ya. Jadi kalau saya belum tahu tuh, tidak tahu tuh, enggak saya bahas ya. Yang saya tahu ini yang saya bahas, karena tujuan teman-teman dari luar Lombok mau ke Lombok, jadi saya bahas tentang Lombok saja gitu. Jadi saya kan orang Lombok, terus masa saya ini bahas di Thailand, di Singapura, destinasinya di sana tuh apa, kan nggak mungkin. Jadi so it's not good lah ya. So jadi apa adanya yang saya alami di Lombok ini, makanya saya hari ini ya di video ini, di channel ini, Sukardi TV Lombok ini akan menguras tentang destinasi-destinasi yang ada di Lombok. Biar nanti teman-teman yang mau ke Lombok itu nggak bingung-bingung gitu. Jadi inilah enaknya melalui kita face to face. Jadi nggak ada ragunya kita gitu. Jadi saya ini tinggal di Lombok Utara ya. Mungkin tadi awal itu nggak sempat saya ucapin. Saya tinggal di Lombok Utara, lahir di Lombok Utara, dekat Senaru, tinggal desa-desa Bayan. Jadi pokoknya nanti teman-teman kalau ke Lombok udah cari saya aja. Saya siap membantu jika saya bisa membantu ya. Jadi jangan paksakan saya membantu jika saya tidak bisa membantu. Nah, seperti itu ya. Jadi di sini cowok maupun cewek di sini kita tuh sama ya. Jadi walaupun ini kan saya laki, masa saya senang sama cewek doang? Enggak lah. Jadi di sini tuh ya cowok, pokoknya kita ini adalah kita kan sama gitu. Jadi di sini saya tidak membedakan entah dia itu ini enggak ya. Jadi saya tuh free ya. Jadi apa yang bisa saya lakukan buat mereka saya akan lakukan gitu. Nah, intinya itu aja kalau saya itu ya. Apalagi yang saya mau bahas tentang ini ya. Nah kalau di Lombok Timur ya, kita berbicara di Lombok Timur ya. Nah di Lombok Timur ini ada beberapa destinasi yang wajib kita kunjungi, seperti di Labuan Lombok itu. Wow, bagus sekali pantainya teman-teman. Jadi kalaupun teman-teman nantinya mau keliling Lombok pakai motor dan mobil, bisa juga ya, bisa juga. Nanti saya ajak ke destinasi yang teman-teman ingin mau ke sana, tinggal dikonfirmasi aja. Nanti kita ini teman yang mengajak teman-teman ya gitu. Nah, makanya nanti di kolom komentar teman-teman nanti tulis saja nomor WA-nya ini, supaya bila perlu nanti dibuat grup aja nanti gitu, gak apa-apa. Yang penting kita udah saling kenal gitu, seperti itu ya. Oh ya, ada beberapa juga ini masih belum saya sampaikan ya. Jadi misalnya kalau ada teman-teman ini yang dari luar Lombok nih ya, mau ke Lombok tapi tujuannya mau survei apalah itu, mau ini buat dokumentasi, buat film, siapa tahu kan teman-teman ini buat film ya. Jadi nanti saya akan bawa ke tempat-tempat yang pohon-pohon yang keramat, yang hutan-hutan yang keramat. Nanti bisa juga itu, nggak apa-apa. Intinya teman-teman dari luar ini bertanya aja, misalnya Mas Adi saya mau ke Lombok, bisa nggak bantu kita mau buat syuting atau ini tempat-tempat yang bagus? Oh nggak apa-apa, tanya aja, nanti kita akan bantu itu ya. Nanti kita akan bantu. Misalnya kan kita berbeda ya tujuan kita. Di sini ada juga penyurveian, entah survei apa untuk studi banding dan lain. Pokoknya berkaitan dengan Lombok ya. Ini Lombok Chili ya, pedas sekali, wow ya. Nah, berbicara tentang chili ya, wow, kalau di Lombok itu love spicy ya, terutama saya. Jadi kalau nggak panas
nggak enak saya makan. Jadi kalau teman-teman yang suka suka manis, ditanya dulu warungnya atau pihak hotel atau owner hotel atau pegawai hotel, waiter hotel, janganlah manis-manis. Saya ini orang Jawa gitu, atau orang pokoknya nggak suka panas, nggak apa-apa ya. Tapi jangan pesan nasi misalnya ini kan di warung langsung makawai. Di Lombok itu no sweet ya, only spicy ya. So ya jadi itu ya ini untuk yang teman-teman maupun mungkin ada agenda tertentu mau ke Lombok, tapi siapa yang saya bisa hubungi gitu kan, nggak apa-apa, bapak-bapak dan ibu-ibu saudara bisa hubungi saya aja. Mungkin butuh hotel buat orang banyak, nanti kita bookingan untuk ini, karena melalui rekomendasi kan kita dapat harga murah gitu. Tapi kalau di ini ya nanti kita nego-nego lah gitu kan. Nah misalnya siapa tahu mau ini buat seperti saya bilang tadi itu, buat film atau mau buat apalah gitu, pokoknya yang dari luar tuh bisa saya bantu nanti ya. Misalnya mau mau diving, tempat yang seru itu mana Mas Adi? Tenang aja, nanti tak konfirmasi. Maksudnya nanti saya ini loh tempat yang bagus untuk sportnya, misal seperti itu. Saya mau ini misalnya Mas Adi, saya mau tidur di tengah hutan, saya mau bereksperimen sama orang hutan. Gampang, nanti kita akan bawa ke hutan juga. Misalnya gini, Mas Adi, saya mau ke rumah adat, bisa juga gitu. Misalnya gini permintaannya, saya mau ini, Mas Adi, saya mau tinggal di rumah Mas Adi selama 1 bulan. Bisa juga gitu. Tapi ya mau 1 bulan nggak apa-apa, asalkan ya gitu kan. Nah gitu. Tapi kalau 1 bulan lah terlalu lama lah gitu. Jadi kita kan nggak tapi nggak apa-apa, asalkan sesuaikan aja anunya. Tapi kalau ini untuk kayak ini, kalau 1 malam tuh nggak apa-apa gitu. Kalau mau 1 bulan, wah dipertimbangkan juga ya gitu ya. Nah seperti itu. Nah misalnya ini kan buat teman-teman yang dari luar KKN, nah gitu. Misalnya dari luar Lombok mau KKN, kalau mau KKN gitu saya bilang gitu. Maunya pokoknya penyuluhan atau ini mengecek apalah gitu, pokoknya bisa lah, nanti saya akan bantu ya. Oke, dulu dari saya ya. Aduh, udah ini dah. Oke ya. Oke, ini penutupannya buat teman-teman ya, buat kita semua ya. Oke, ini adalah terakhir ya. Semoga teman-teman bisa menyimpulkan apa yang saya sampaikan tadi ya. Kita berdoa semoga yang sudah menonton video saya ini, saya doakan panjang umur, murah rezeki, tetap sehat-sehat selalu ya. Ingat ya, yang sedang menonton video saya ini, saya doakan semoga panjang umur, murah rezeki, jauh dari berbahaya. Pokoknya semua keluarga saya doakan sehat selalu, panjang umur, murah rezeki, amin amin ya Allah, amin ya rabbal alamin ya. Jangan lupa nanti ketika dibagi-bagi video saya ya, buat teman-teman yang nanti mau ke Lombok, silakan dibagi-bagi ya. Dengan senang hati ya, minta keizinan dari teman-teman, sekiranya mau teman-teman bantu silahkan dibagikan ya, di share ke sosial media supaya yang lain tahu tahu saya ya. Tahu saya, kalau udah kenal saya maka kenallah kita gitu ya. Sekali lagi silahkan bagikan ya, silahkan bagikan ke teman-teman yang nantinya sekiranya mau ke Lombok supaya kenal saya ya. Kenal dulu, bagikan dulu, setelah itu barulah mereka kenal saya. Kalau tidak dibagikan, mana mereka kenal saya ya. Sekian dari saya, Sukardi dari Lombok. Jika ada kata bahasa tutur saya yang salah, saya mohon maaf ya dari diri saya pribadi ya, karena manusia tidak luput dari kesalahan ya. Sekali lagi dari awal, sekiranya
ya. Sekiranya saya salah mengatakan kata yang salah dari saya mohon maaf ya. Jadi mungkin ada dari awal tadi itu ada kata-kata yang menyinggung teman-teman, saya mohon maaf ya. Saya mohon maaf melalui video ini ya. Saya mohon maaf ya. Jadi maaf inilah yang perlu kita garis bawahi ya. Jadi bahasa itu bisa membuat orang senang dan bisa membuat orang tidak senang ya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.